Jika ingin tahu inti Islam yang sebenarnya, dengarkan nih dakwahnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama terkemuka dari Mesir. Dia jujur mengatakan Islam apa adanya. Jihad, hukum tentang jihad dan konsekuensi dari jihad. Yang kita bahas adalah hukum dalam jihad jika kita berperang melawan orang-orang pagan. Nabi Muhammad berkata pada panglima pasukan untuk melakukan 3 hal. Hadisnya ada di Muslim Sahih, disampaikan oleh Morsa Ibnu Husain. Jika kau menghadapi musuhmu orang-orang pagan, suruh mereka pilih salah satu dari 3 pilihan berikut. 1. Ajak mereka menerima Islam. Jika mereka menerima Islam, maka jangan perangi mereka karena mereka telah jadi muslim seperti kamu. Kedua, jika tidak mau menerima Islam, maka mereka harus bayar jizyah. Jika mereka bersedia membayar jizyah, maka terima bayarannya dan jangan perangi mereka. Sudah, begitu saja. Ketiga, jika mereka tidak bersedia bayar jizyah, maka mintalah bantuan dari Allah dan perangi mereka. 3 pilihan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada pemimpin pasukan muslim. Di setiap peperangan, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Jika kita pihak muslim menang, maka kita akan menduduki daerah kafir. Jihad merupakan istilah Islam yang murni, yang tidak bisa disamakan dengan kata-kata lain, misalnya berperang, bergulat, atau perjuangan. Semua kata-kata itu tidak sama maknanya dengan jihad. Jihad memiliki persyaratan mendasar, yakni jika musuhmu tidak mau menganut agama Islam. Tapi gimana jika musuh itu adalah Muslim Syiah? Jika musuh adalah Muslim Syiah, maka jihad bukan berarti berperang, tapi berubah jadi perjuangan. Hal ini karena konsekuensi jihad terhadap Muslim Syiah tidak sama dengan konsekuensi berperang melawan kafir. Karena itu, hari ini kita bicara tentang intisari jihad, dan bukan tentang berperang, bergulat, atau berjuang. Kita pelajari aturan hukumnya. Jika pihak Muslim menang, maka sudahlah jelas bahwa kita harus menerapkan hukum Islam di negara kafir yang kita duduki. Aturan Islam mengatakan bahwa semua masyarakat negara itu adalah tawanan perang yang bersalah. Para wanita, lelaki, uang, rumah, ladang, lahan pertanian, semuanya menjadi harta kekayaan milik penguasa Islam. Muslim, nikmatilah ini. Apakah kita Muslim sudah jadi kaya raya atau belum? Apakah harta itu sudah masuk ke Baitul Mal? Atau uangnya malah terbang ke bank di Swiss? Jangan sampai ada yang mengambil alih harta itu. Jangan biarkan orang mengirimkan harta itu kemana-mana. Mereka hanyalah pemberi riba dan hanya itu posisi mereka. Jadi kita Muslim sudah menguasai uang dan rumah kafir, itu adalah uang tunai yang sebenarnya. Terus mesti diapakan para tawanan kafir tersebut? Harta jarahan mesti dibagi-bagikan di antara para mujahidin. Dan sesuai dengan hadis, Muslim yang tak ikut berperang tak dapat bagian harta jarahan. Ini adalah aturan bagi Muslim yang tak ikut berjihad. Jika Muslim memasuki negara kafir, yang misalnya populasinya 500 juta orang, lalu apa yang Muslim bisa lakukan terhadap 500 juta kafir itu? Jumlah para mujahidin itu misalnya 100.000 orang. Ini berarti setiap mujahidin mendapat 5 orang tawanan kafir. Setiap Muslim dapat 5 tawanan kafir. Orang kafirnya bisa bermacam-macam. Misalnya Muslim bisa dapat 2 tawanan pria, 2 wanita, dan 1 anak. Atau sebaliknya, yang jelas tawanan kafir mesti dibagi-bagikan. Yang indah dari pembagian tawanan ini adalah begitu sistem pembagian dilaksanakan, maka perlu didirikan pasar budak. Pasar budak ini adalah pasar menjual beli manusia, yakni para budak, budak wanita, selir, gundik, anak-anak. Ngerti ya? Setiap kepala budak punya harga. Misalnya sekarang, aku punya 5 kepala nih. Tapi aku tidak butuh budak-budak itu. Mesti digimanain dong para tawanan budak itu? Mesti digantung mati semuanya? Atau dibebaskan saja mereka semuanya? Jangan, jual saja mereka semua di pasar budak. Untuk bisa menjual mereka, maka perlu dibikin pasar budak dulu. Setelah itu akan terjadi tawar-menawar harga. Berapa kau mau beli budak ini dariku? 300 bolehkah? Jangan, nggak boleh segitu sih. Gimana kalau 314? Kurang itu sih, 350 saja. Baiklah, setuju harganya. Terjual sudah. Terima duitnya, lalu pergi. Gampang kan? Jika engkau punya dosa, penebusan dosa bisa dilakukan dengan cara memerdekakan budak. Bagaimana aku bisa menebus dosaku? Aku harus beli budak dulu. Jika ada pasar budak,
aku akan membeli budak, dan lalu berkata padanya bahwa aku telah memerdekakannya demi Allah. Di zaman sekarang, jika seorang dibunuh, tak ada budak yang bisa digunakan untuk bayar uang darah. Kau bisa bayar dengan budak, atau kau harus puasa. Karena tidak punya budak, maka harus puasa. Apakah hukum penebusan pembunuhan dengan budak telah dibatalkan? Tidak. Hukum itu tidak dibatalkan. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak-budak. Karena itu, harus puasa 2 bulan. Tapi gimana jika kewajiban berjihad dibudayakan lagi dan pasar budak dibuka lagi? Dengerin tuh, dia menyesalkan mengapa di zaman sekarang nggak ada pasar budak lagi. Mesti digimanain dong tawanan perang yang udah ketangkep. Masakan mesti digantung mati semua. Gitu katanya. Jangan dibunuh. Mending dijual aja di pasar budak. Sebab tawanan perang itu kan harta yang bisa dijadikan duit. Perkataannya itu memang sesuai dengan Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 190. Mari lihat tafsir Ats-Tsabari tentang ayat itu. Dan Allah memerintahkan kepada mereka agar memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Ini maksudnya orang Yahudi dan Kristen yang ogah bayar jizyah, dan membiarkan kaum wanita dan keluarga mereka. Karena sesungguhnya mereka akan menjadi harta rampasan jika beroleh kemenangan. Ini maksudnya adalah kaum wanita dan anak-anak kafir tidak dibunuh karena mereka adalah harta milik Muslim. Kalau dibunuh, maka hilanglah harta Muslim. Jadi di ayat ini, Muslim tidak membunuh kafir bukan karena mengasihi sesama manusia, tapi karena kafir itu adalah komoditi. Dalam Islam, nggak ada ajaran kasih mengasihi, apalagi terhadap kafir. Ingat itu. Kalau kita lihat keterangan dari buku Tuanku Rao, ternyata di zaman dulu pasar budak jual beli kafir itu marak di Indonesia. Pengarang buku ini adalah Muslim yang bernama Mangaraja Onggang Parlindungan, putra dari Sultan Martua Raja, yang adalah keturunan dari Panglima Perang Padri, yakni Idris Nasution yang bergelar Tuanku Lelo. Buya Hamka yang mengkritik buku Tuanku Rao ternyata tidak pernah menyangkal keterangan tentang pasar budak di Sumatera. Diterangkan di halaman 317 bahwa para lelaki marga Hasibuan dari kampung Padang Sidempuan ditangkapi dan dijual di pasar budak yang dibuka di pasar Sitamiang. Juragan budaknya adalah Tuanku Lelo, yakni Panglima Padri, ketua umat Muslim di daerah itu. Sudah jelas bahwa budak-budak yang dijual adalah non-Muslim. Jadi ini pribumi Muslim memperbudak pribumi non-Muslim, guys. Dia mencap bagian punggung leher setiap budak dengan huruf L sebagai tanda kepemilikan, seperti mencap sapi ternak saja. Kalau berani melarikan diri, budak yang tertangkap akan diberi cap huruf O di bagian kening, yang berarti lidahnya sudah dipotong. Di paragraf selanjutnya, di halaman 318, terdapat keterangan yang sangat mencengangkan. Di tahun 1865 sampai 1885, pemerintah Hindia Belanda menebus semua para budak di tanah Batak Selatan. Mereka bayar semua harga para budak pribumi non-Muslim itu agar merdeka dari majikan pribumi Muslimnya. Loh, kok gitu? Katanya Belanda itu penjajah. Tapi kok malah Belanda yang memerdekakan para budak yang dijajah pribumi Muslim? Selama 20 tahun, pihak Belanda membeli budak-budak pribumi untuk dimerdekakan. Mengapa kok sampai 20 tahun? Lama sekali? Tentu karena banyak sekali warga pribumi yang diperbudak para majikan Muslim di berbagai pasar budak. Terus yang berikut dari Sheikh Alim Al-Hakim dari Saudi Arabia. Dia datang tuh ke Jakarta dan memberi dakwah yang serupa dengan dakwah dari Sheikh Al-Huwaini. Nggak ada satupun Muslim Indonesia yang protes, padahal dakwah Sheikh Al-Hakim persis sama perbuatan ISIS. Dan apa sih tujuan jihad seperti itu? Nomor 1, untuk memanggil mereka masuk Islam. Ini tujuannya adalah untuk dakwah. Jihad adalah untuk dakwah. Itulah sebabnya jika pasukan Muslim menyerang, menaklukkan sebuah negara kafir, apakah kami Muslim lalu membunuh semua kafir? Enggak. Nabi bilang yang pertama-tama kalian Muslim lakukan adalah ajak kafir masuk Islam. Jika mereka mau, ya biarkan saja mereka. Mereka kan udah jadi Muslim, sehingga kami nggak perlu merampas negaranya.
tanahnya, wanitanya. Tapi jika mereka menolak Islam, maka katakan pada para kafir itu bahwa Allah mewajibkan kalian untuk bayar jizyah. Mau tetap jadi kafir silakan aja. Tapi mesti bayar ke Muslim duit jizyah, sekali atau 2 kali setahun. Jika tak mau bayar, maka potong kepalanya. Mesti perang nih. Jika kita perang, lalu kalian kafir kalah, maka kalian jadi budak Muslim. Lalu kami ambil tanahmu, sebab kalian menolak 2 pilihan baik yang kami berikan padamu. Beginilah kekuatan Islam. Tapi di zaman sekarang sih, nggak bisa dilakukan. Mungkin di masa depan, 40 atau 50 tahun lagi, jika Islam sudah jadi kuat. Dengerin tuh, Syekh Al-Hakim bilang bahwa di zaman sekarang, Muslim belum bisa melakukan sembelih perbudak kafir kek gitu. Sebab Muslim zaman sekarang lemah. Takut dia sama kecaman, embargo, serangan pihak Barat. Tunggu, katanya, kalau Muslim jadi kuat lagi, agar bisa bikin pasar budak, jual beli manusia kafir. Gitu tuh inti ajaran Islam, yang adalah agama ancur-ancuran, hasil dari budaya biadab Arab yang tak bermoral.